Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coach. Bersama saya, Unun Mafiroh dari SD 4 Panjunan sebagai pengamat. Dan saya, Sofyan Hakim dari SMA 1 Mencoba Kudus sebagai coach. Saya Nur Aisyah dari SD 5 Pasuruan mau sebagai coach. Selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Hakim? Alhamdulillah sehat, Bu. Dengan bagaimana Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat juga, Pak Hakim. Pak Hakim, Iya. hari ini akan melakukan proses coaching ya? Ya, Bu, betul, Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Pak Hakim? Oh, boleh, Bu. Silakan, Bu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati. Dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, apakah Pak Hakim sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Hakim sampaikan? Dan jangan lupa Pak Hakim harus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya satu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Hakim? Boleh, Bu. Apa itu, Bu? Oh iya, satu kompetensi apa yang ingin Pak Hakim kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu. Nanti saat proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Ya, pertama kehadiran penuh, ya, yang kedua mendengarkan aktif, ya. kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Gitu, Bu. Baik, jadi Pak Hakim ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik? Halo Pak Hakim? Ya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif, Bu. Kemudian baru mengajukan, kemudian maksudnya yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Baik, jadi ada 2 yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Indikatornya ya, indikatornya itu mendapatkan coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya.
kemudian Kuci mendapatkan semakin tahu cara menemukan solusi dari permasalahan tersebut, kemudian mengambil keputusan secara mandiri dan langkah-langkah selanjutnya tidak lanjut yang akan diambil Kuci sendiri, Bu. Baik, jadi indikator ketercapaian pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Silahkan Pak Hakim melakukan proses coaching dan Koci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Hakim. Ya Bu, ya Bu. Baik, silakan Pak Hakim lakukan proses coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan kok Pak Hakim? Ya Bu, sedang apa Bu? Oh sendirian, baik-baik saja kan? Iya Pak. Nah, barangkali ada apa Bu? Ayo, barangkali bisa saya bantu Bu. Iya Pak, saya sebenarnya juga butuh teman bicara. Kebetulan saya sedang kesulitan dengan tugas pelatihan yang saya ikuti. Oh, begitu ya Bu. Namun pertama-tama, apa Bu yang Anda harapkan balik hambatan, kesulitan dalam pelatihan yang Anda alami itu Bu? Jelas saya inginnya tetap lancar ya Pak, mengikuti pelatihan saya. Oh, bagus Bu, bagus sekali kalau begitu. Baiklah, bisa kita ngobrol bersama Bu. Oh iya Pak, semoga dengan mengobrol dengan jenengan saya bisa menemukan solusi, bukan malah tambah bingung saya. Anda ini Bu. Oke, insya Allah Bu, insya Allah. Baiklah Bu. Sekarang ya, coba ceritakan apa saja kesulitan yang hadapi Bu. Gini loh Pak, dalam pelatihan yang saya ikuti ini ada tugasnya. Nah, tugas-tugas tersebut saya masih kesulitan sehingga kadang terlambat mengumpulkan. Kesulitan itu kalau menurut jenengan sebabnya apa Bu? Apakah materinya atau mungkin hambatan lain Bu? Kalau dari materi sih sudah ada semua di modul pelatihan Pak, dan mudah dipahami juga sebetulnya. Namun untuk pengumpulan tugas yang harus mengetik dulu, lalu memasukkan menjadi dokumen PDF ataupun video, itu saya kadang masih kepontal. Belum lagi saya kadang membina lomba, membina ekstra, merawat anak pas sakit. Kemarin itu butuh perhatian ekstra dari saya. Terus ada lagi, itu kadang saya jemput anak berbarengan dengan waktu Zoom meeting pelatihan. Walah Pak, mumet ini Pak, malah kalau tak uraikan satu persatu banyak sekali Pak. Oke. Ya, bentar. Tenang dulu ya, tenang dulu. Memang kadang saat kita menguraikan masalah itu malah terlihat banyak sekali. Iya sih Pak. Nah, tapi coba sekarang Anda rasakan Bu. Tadi sebelum cerita sampai kemudian setelah ini, setelah Anda cerita walaupun baru awalan mungkin, cerita yang menunjukkan banyaknya hambatan. Nah, kemudian yang rasakan dalam hati dan pikiran, apakah ada perbedaan Bu? Iya Pak, tak terasa di pikiran agak mendingan Pak, bisa agak lebih rileks. Wah, bagus Bu.
artinya bermanfaat kan kita bicara bersama seperti ini Bu. Iya Pak. Oke lah Bu. Baik, dari tadi yang Anda sampaikan, apa yang jenengan sampaikan itu kan terlihat hambatan dari proses pembuatan tugas yang jenengan masih kesulitan, kemudian waktu yang terkadang berbenturan dengan kepentingan lain, betul ya Bu? Wah iya Pak. Proses pembuatan itu saya kesulitan. Sebetulnya saya lebih suka video langsung, saya rekam. Misalkan menerangkan sesuatu itu lebih suka langsung ya Pak. Nah, misalnya, tapi kalau misalnya ada tugas tertulis itu Bu, seperti portofolio atau pembuatan jurnal dan sebagainya yang memerlukan pengertian itu. Nah, terus bagaimana dengan menyelesaikannya Bu? Nah, untuk itu saya ya bisanya Pak, kadang juga tidak nyambung apa yang saya ketik dengan apa yang saya pikirkan. Sering lama juga kalau kerjakan dengan mengetik Pak. Oh, gitu ya. Nah, sudah berusaha mencari atau coba memikirkan macam-macam alternatif solusinya Bu, atau belum? Saya sudah terlalu bingung dan pusing Pak. Anda ini bisa aja Bu. Yaudah, sekarang coba tarik nafas dulu Bu, yang lebih dalam. Baik, bagus Bu. Baik Bu. Nah, sekarang saya coba tanya Bu. Kira-kira Bu, suara itu bisa diubah menjadi teks apa tidak Bu? Tidak bisa Pak, udah beda media itu Pak. Yakin tidak bisa Bu? Coba deh browsing sebentar di Google, apakah ada caranya atau tidak. Sebentar Pak. Ya Bu. Malah kuota saya habis Pak, tidak bisa browsing. Nah, pakai wifi Bu. Oh ini kok ada Pak. Ini ada Pak. Ya, nah itu coba Bu, itu ada artikel yang macam-macam Bu. Ada yang lewat aplikasi, software atau online. Wah iya Pak. Ini juga ada yang bisa lewat WhatsApp. Enak ini sepertinya Pak. Enak Bu, memang coba saja. Bisa Pak. Saya ngomong ini otomatis jadi teks Pak. Nah, betul Bu. Saat bicara direkam itu muncul teksnya. Setelah itu dengan tahu sendiri kan Bu. Iya Pak. Ini apa yang tak bicarakan bisa langsung jadi teks ya Pak. Terus bisa tak kopikan ke Word. Ya, sip Bu. Nah dengan begini saya bisa hemat waktu Pak. Nah, betul sekali Bu. Nah, selanjutnya Bu, kan sudah tahu dan mendapatkan pemahaman baru. Kira-kira apa rencana jenengan setelah ini Bu? Nah, rencana saya insya Allah langsung tak praktekkan Pak. Langsung tak praktekkan untuk buat tugas siang ini nanti. Terima kasih sekali ya Pak. Wah benar-benar bermanfaat ini Pak. Sama-sama Bu. Sepertinya jenengan sudah agak tenang daripada tadi pas awal kita bicara. Wah iya Pak, sudah ada solusi jadi tenang. Ya Bu, alhamdulillah kalau sudah tenang. Nah, kalau begini ya Bu, saat jenengan sudah tenang ini, saya yakin jenengan sudah mulai bisa menemukan solusi terhadap masalah lain, yaitu masalah waktu yang sering berbenturan. Oh iya Pak, itu cukup mengkomunikasikan saja sebetulnya. Rencana saya nanti cukup mengkomunikasikan dengan teman untuk terkait urusan sekolah, keluarga jika terkait anak. Ya betul. Mudah kan Bu ternyata. Iya Pak.
Nah, ini ada hal yang penting juga, Bu. Apa itu, Pak? Dengan itu kan banyak sekali kegiatannya dan Ya. perlu ingat betul kegiatan apa saja tiap harinya yang Anda akan jalani. Nah, maksud saya gini, agar semua kegiatan dan utamanya rencana penyelesaian tugas ini tadi agar tetap terlaksana, apa yang kiranya akan Anda lakukan, akan Pak lakukan. Oh iya Pak, sepertinya saya harus mencatat semua rencana saya. Saya catat di buku pribadi. Nah, kemudian agar tetap teringat dan terlaksana sesuai dengan jadwal. Nah, betul sekali, Bu. Alhamdulillah, kalau ikut senang, udah jenengan kembali semangat dan optimis. Iya Pak. Nah, kalau berdasarkan tadi ini, Bu, kita bicara, ngobrol, sepertinya saya punya slogan yang cocok buat jenengan, Bu. Slogannya apa itu Pak? Nah, ketenangan membawa kebahagiaan. Iya betul Pak. Ya, Bu. Nah, semoga tetap lancar ya, Bu, lancar semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Baik Pak Hakim, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu, tadi berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Hakim. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya melakukannya dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari kunci tersebut untuk menemukan permasalahannya. Baik, jadi Pak Hakim sudah berhasil ya Pak? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Pak Hakim tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci, kemudian Pak Hakim juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Hakim sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Hakim dengan Koci. Pak Hakim sudah fokus terhadap Koci, arahnya di situ. Pak Hakim sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Hakim sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Hakim tadi juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, luar biasa Pak Hakim sudah memberikan proses
coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Hakim sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Satu lagi ya Pak, boleh mengajukan pertanyaan lagi Pak? Oh ya, boleh. Apa itu? Ini untuk kedepannya Pak Hakim kompetensi apa lagi yang ingin Pak Hakim kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang saya rasa masih perlu saya kembangkan itu. Saya ingin mendalami, memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, luar biasa. Jadi Pak Hakim akan mendalaminya lagi ya Pak, sesuai dengan alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Hakim, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan inspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.